Teater Dharma Negara Alaya telah ditutup. Acara akan segera kami mulai. Kepada para tamu undangan dimohon untuk mensilenkan alat komunikasi selama pertunjukan berlangsung. Jika membutuhkan kamar kecil, dapat melalui pintu di bagian belakang. Tidak dianjurkan untuk makan dan minum di dalam gedung. Gedung ini adalah bebas asap rokok yang akan secara otomatis bekerja jika terdeteksi adanya asap. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, undangan dimohon berdiri. Para undangan dimohon duduk kembali. Sambutan Kepala Stasiun Klimatologi Jembrana kepada Bapak Aminuddin Alroniri disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Kepala BPTP, Pak Rai, Kepala Dinas Pertanian Provinsi atau yang mewakili, Ibu, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan, Ibu Nelly, BMKG Pusat, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jembrana atau yang mewakili, Kepala Stasiun Meteorologi Ngurah Rai, Pak Wayan, dan Bapak dan Ibu undangan peserta SLI, operasional ataupun tematik yang telah hadir di antara kita. Segala puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah pada kita semua, sehingga saat ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita meskipun dalam kondisi berkumpul, selalu senantiasa melaksanakan protokol kesehatan agar diri kita terhindar dari COVID-19, keluarga kita, saudara kita, dan teman-teman kita di kantor.
Bapak Ibu sekalian, acara ini adalah merupakan dikatakan acara puncak dari kegiatan Sekolah Lapang Iklim yang tahun ini dilaksanakan. Dan juga beberapa tahun yang lalu, ini adalah satu kegiatan ekspos atau itu dikatakan pameran atau laporan kepada Bapak Ibu sekalian yang barangkali hadirin ada yang belum pernah melihat atau mendengar apa itu SLI atau Sekolah Lapang Iklim yang dilaksanakan oleh BMKG, maka saat ini kami mengundang karena ada beberapa kabupaten dan kota yang sampai saat ini belum sempat kami melaksanakan Sekolah Lapang Iklim ini di kabupaten tersebut. Ada beberapa kabupaten. Yang mudah-mudahan setelah acara ini kami bisa melaksanakan kegiatan Sekolah Lapang Iklim itu di kabupaten yang belum. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa melaksanakan. Kalau toh tidak dari BMKG, barangkali dari kabupaten tersebut yang kemarin kami sudah berkoordinasi dengan beberapa kabupaten bahwa kami siap untuk mengadakan SLI di sana dan kami siap juga datang seandainya diundang. Begitu. Dan selanjutnya kami juga mau setelah acara ini nanti kita adakan FGD atau forum grup diskusi. Yang intinya adalah kita mengevaluasi kegiatan-kegiatan selama ini yang kita laksanakan SL ini kayak apa, terus dampaknya bagaimana. Yang paling penting apa rencana kita tahun 2022 atau tahun depan kita mau ngapain sih SLI ini, kita lanjutkan apa enggak, atau kalau kita lanjutkan atau kita mau buat bagaimana, monggo. Nah, seandainya nanti Bapak Ibu yang belum penempatan SLI atau nanti SLI-nya di tempat saya aja, Pak. Kami siap. Kami siap, Pak. Ada dananya maupun tidak, kami siap akan datang ke sana. Itu sudah komitmen kami untuk melaksanakan SLI, terutama kalau ada kelompok-kelompok tani atau BPL yang mengundang kami untuk melaksanakan SLI. Kami siap akan datang. Demikian sedikit informasi atau acara ini adalah tujuannya seperti itu, tadi mengevaluasi dan menata atau merencanakan bagaimana nanti tahun ke depan itu harus kita bermain. Makanya kita harus, kalau zaman dulu kita bermainnya itu sektoral. Oh, BMKG kalau nggak datang ke sana nggak maju. Oh, kalau nggak Pak Rai dari BPTP datang ke sana, desa itu nggak maju. Nah, kalau Litbang nggak maju, desa juga nggak maju. Dinas kalau nggak maju juga nggak maju. Sekarang tidak. Petani akan maju, masyarakat akan sejahtera kalau semua sektor akan berkolaborasi atau bekerja sama membangun dalam satu sektor masyarakat pada khususnya. Karena semua intinya ada di masyarakat. Tapi kalau satu-satu, masyarakat nanti bingung. Tapi kalau bersatu padu, masyarakat akan sejahtera, masyarakat akan bahagia. Itu tujuan dari kita semua. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat dan bila ada kekurangan fasilitas ataupun perlakuan kami, panitia kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itulah kiranya Ibu Kapus nanti untuk memberikan sambutan dan sekaligus juga memberikan arahan-arahan di acara penghujung nanti. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Para undangan sekalian, dengan bangga Stasiun Klimatologi Jembrana mempersembahkan drama musikal Iklim untuk Kesejahteraan. Selamat menyaksikan. Bali Indonesia
Pulau cantik penuh pesona yang memikat hati dunia. Keindahan alam dan ketinggian budayanya menjadi magnet yang menarik wisatawan untuk mengunjungi pulau yang Tuhan anugerahkan padanya sebagai surga yang Ia hadirkan di dunia. Bali adalah pulau dengan kondisi iklim yang unik, yang membuatnya semakin menarik. Iklim khas tropik dengan pancaran matahari yang tidak begitu terik. Angin sepoi yang melewati samudra dan lautan membuat kelembaban terasa nyaman di badan. Musim hujan dan kemarau silih berganti, seakan memberikan kenangan untuk selalu diingat di hati. Namun tidak semua orang tahu bahwa ada beberapa fakta iklim di Bali yang membuatnya terasa begitu istimewa. Pulau kecil yang dikelilingi lautan ini memiliki 15 zona musim yang menyebabkan awal musim kemarau dan musim hujan di setiap daerah akan memiliki perbedaan waktu yang signifikan. Fenomena iklim global seperti La Nina dan El Nino memberikan pengaruh terhadap cuaca dan iklim di Pulau Seribu Pura ini, khususnya terhadap intensitas curah hujan yang akan bertambah ataupun berkurang akibat fenomena ini. Sirkulasi monsun Asia-Australia memberikan andil dalam pembentukan cuaca dan iklim di Bali, di mana musim hujan dan musim kemarau yang datang dan pergi adalah bukti dari pengaruh fenomena ini. Suhu muka laut di perairan sekitar Bali turut juga menentukan curah hujan di Bali. Topografi Bali yang unik adalah faktor lokal yang sangat berpengaruh terhadap pembentukan cuaca dan iklim di Pulau Dewata ini. Tuhan telah menganugerahkan iklim sejatinya adalah untuk kebaikan manusia, dan keburukan yang ada padanya hanyalah hadir saat kita tidak pandai menjaga keseimbangan yang Dia tetapkan. Di balik keindahan Bali, ada begitu besar potensi iklim yang bisa kita manfaatkan ketika kita mampu memahaminya. Namun di balik itu, ada juga potensi kerugian yang muncul saat kita tidak siap dan mengabaikannya. Bali, pulau indah dan eksentrik ini pun menyimpan cerita menarik tentang ketangguhan masyarakatnya dalam menghadapi permasalahan hidup yang menimpanya. Tentang bagaimana cara pandang mereka terhadap iklim sebagai anugerah Tuhan yang diberikan kepada manusia. Ini adalah kisah para petani tangguh yang tidak pernah berhenti belajar untuk mencoba memahami iklim agar bisa bertahan dalam menghadapi perubahannya yang kini mulai mengancam kesejahteraan mereka. Dan inilah kisah mereka. Suatu pagi di desa Penyaringan yang sejuk dan damai. Matahari belum terlalu tinggi. Sinarnya masih malu-malu menembus awan yang memberikan sedikit kehangatan. Kabut di atas sawah pun masih terlihat dengan jelas. Sementara kicauan burung menambah suasana pagi itu menjadi lebih syahdu. Nampak dua orang petani, Pak Legong dan Pak Wayan, sedang bercengkrama santai sambil sesekali melakukan pekerjaan ringan di sawahnya. Bosen saya jadi petani, pengen resign rasanya. Gayamu resign, terus kamu mau makan apa? Emang kenapa sih? Iya ya, jani ada sing jelas kene, anti yang sing teko, sing anti tiba-tiba teko. Waduh, gak jelas gimana? Pasti istrimu lagi ngambek ya. Ngawur, bukan salah istriku. Itulah hujan. Kapan dia datang? Pak, kalian sampai bingung.
kapan kita mulai menanam? Ya sudahlah Gong, memang sudah dari sononya. Sudah pasrah saja, hujan itu kuasa Tuhan. Biar dialah yang ngatur semuanya. Enggak begitu juga, pasti ada yang kurang dengan usaha kita. Tapi apa ya? Percakapan mereka pun terhenti tanpa sebuah kesimpulan. Bagi mereka itu sudah bukan ranahnya untuk tahu lebih banyak tentang iklim. Bagi mereka, iklim hanyalah sebuah pembatas produksi yang tidak bisa untuk ditoleransi. Hari terasa berlalu dengan cepat. Hamparan padi mulai tumbuh dan berkembang meskipun terlihat kurang memuaskan. Sudah beberapa hari ini, hujan turun dengan deras. Matahari pun serasa malas dan terus berselimut di gumpalan awan gelap yang tersebar luas. Di suatu pagi, Pak Nare, Kelian Subak Tibu Beleng Penyaringan, sedang melakukan sidak di hamparan sawahnya yang ia cintai lebih dari ia mencintai istrinya. Ya, ia rela meninggalkan istrinya pagi ini hanya untuk melihat tanaman kesayangannya yang selama ini menjadi penyangga hidup ia dan keluarganya. Terlihat rona kesedihan di wajahnya. Padinya kini sedang sekarat. Hama dan penyakit menyerang dengan hebat. Ia sangat menyesal kenapa ia terlambat mengantisipasi iklim yang kurang bersahabat. Nampak di kejauhan terlihat Pan Kaler, sahabatnya, mulai berjalan mendekat. Pak Nare tersenyum. Hatinya sedikit terobati. Sepertinya sahabatnya datang untuk memberi dukungan. Meskipun Pak Naro sedikit ragu, karena setiap kali Pan Kaler hadir bersamanya, maka drama menyebalkan itu akan selalu mengiringinya. Halo, swastiastu, jero mangku. Bih, jek kengkeng Acik Naro nike kabare. Bih, jek patuh nih wajahnya kok muram sekali, semuram nasib kamu nih bro. Bih, wenten api ngoyong dini, ngoyong. Bih, sialan kamu Ler. Aku lagi kesel nih. Lihat sepanjang kamu memandang tuh. Padiku sedang rusak tuh. Sedih aku, teriris-iris rasanya Ler. Ah, yang bener Acik Naro. Sebenarnya kamu itu menanam padi tumbuh hama atau menanam hama biar tumbuh padi. Itu lihat padimu itu onyo semua jelek, sing dadi panen nih, sing dadi panen. Terus apa yang kamu lakukan bro kalau seperti ini? Coba. Begini loh Ler. Andainya kalau ada alat yang bisa melihat masa depan, mungkin aku kepingin sekali melihat cuaca selama 3 bulan ke depan. Kesalahanku cuma satu Ler, salah antisipasi gitu loh Ler. Pih, kengken keadaan jani Ler. Bro, kurang minum obat kamu kayaknya bro. Sejak kapan alat Doraemon itu kamu impikan? Coba kamu berpikir logis. Sudahlah, obati saja padi tersayangmu itu. Terima saja itu sebagai ujian. Iklim itu sejak sananya sudah seperti itu. Nggak bisa diubah-ubah dengan cara apapun. Nasib kamu sebagai petani ya memang gitu. Dicintai hama, dibenci wanita. Ah, jangan begitu Ler. Kalau pikir-pikir tuh pasti ada tuh cara lain Ler. Selain kita pasrah begitu saja, aku yakin loh. Cuma saja kita belum ketemu jalannya aja Ler. Seperti biasa, pembicaraan mereka tentang iklim pun berakhir begitu saja. Mereka berdua sudah pasrah akan apa yang selalu menimpanya. Bahkan ketika kejadian yang mengecewakan ini semakin sering terjadi, karena menurut mereka iklim tidak sama seperti dulu lagi. Tidak seberapa lama datanglah kepada mereka 2 orang pegawai BMKG yang sedang melakukan survei untuk kegiatan sekolah lapang iklim.
mereka mencari seseorang. Maaf Pak, kami ingin ketemu dengan Pak Klian Subak Tibu Beleng, Desa Penyaringan. Di mana rumahnya ya? Pak, dia sendiri Pak. Ada apa Pak? Oh, kebetulan sekali. Maaf Pak, saya Firman. Dan ini teman saya Wahyu. Kami dari BMKG. Kami sedang melakukan survei untuk kegiatan kami, Sekolah Lapang Iklim. Kami berharap bisa dilakukan di Subak Tibu Beleng Penyaringan ini. Kegiatan apa ini Pak? Sekolah Lapang Iklim. Ini untuk petani Pak ya? Benar Pak, Sekolah Lapang Iklim untuk para petani. Mendengar istilah sekolah, refleks Pankaler bereaksi. Maaf ya Pak ya, sekali lagi mohon maaf loh ya. Apa bapak-bapak nggak salah menawarkan sekolah di sawah? Apalagi pesertanya petani. Rata-rata petani di sini sudah tua-tua loh Pak. Ya kalau saya kan masih kelihatan muda nih, beda sama si itu. Tuh teman saya itu. Apalagi kita disuruh sekolah Pak. Waduh, ampun Pak, saya sudah nggak kuat mikir Pak. Kalau saya disuruh ikut, maaf nih Pak ya, maaf sebelumnya Pak ya. Saya mending nyangkul aja di sawah Pak. Bener, mohon maaf sebelumnya Pak. Kamu Ler, ngomong aja kamu terus. Dengerin dulu. Emangnya siapa yang mau ngajak kamu sekolah? Rugi. SD aja kamu nggak lulus. Maafkan teman saya Pak ya. Memang begitu orangnya Pak. Maklum Pak, salah asuhan dia Pak. Nggak apa-apa Pak. Kalau boleh saya sedikit menjelaskan, sekolah lapang iklim berbeda dengan sekolah pada umumnya. Kelas kita akan ada di sawah atau di kebun, menggunakan cara belajar orang dewasa yang sebagian besar langsung praktek. Tidak ada guru, hanya ada fasilitator. Bapak-bapak tetap sebagai manajer di lahan sendiri, bisa menentukan apa yang akan dilakukan terhadap tanaman berdasarkan pengamatan dan pengalaman Bapak sebagai petani. Wah, jadi gini Pak, saya itu dengar Bapak ngomong masalah SLI itu aja saya sudah pusing 7 keliling. Apalagi ikut sekolahnya, bisa muter kepala saya. Bener, batis di kepala dibatis. Nyamber terus kamu Ler kayak bensin. Ya udah, kamu gak ikut gak apa-apa. Kita nggak rugi kok. Maaf Pak ya, menurut saya kegiatan ini bagus sekali Pak. Sepertinya bisa membuka wawasan kami para petani terhadap iklim. Saya sebagai klien Subak siap mendukung kegiatan Bapak di Subak kami. Gini, Haji Naro, bukan saya itu orangnya sok pandai. Saya tuh malu dibilang sok pandai. Tapi gini intinya Haji Naro ya, saya tetap tidak ikut. Mendingan saya mengusir burung. Kayaknya lebih bermanfaat dari ikut sekolah. Sampai kapan sekolah? Coba dipikir. Ya, terserah kamu Ler. Kalau memang kamu gak ikut, sing mampu Ler. Di tengah perbincangan, tampak Happy, pegawai BMKG yang lain, keluar dari mobil dinas operasional dan menuju ke mereka sambil membawa map. Beautiful girl, wherever you are, I knew when I saw you, you had opened the door. Melihat Happy, Pankaler menjadi salah tingkah. Status jomblonya mendominasi. Matanya berbinar seperti melihat bidadari turun dari taksi. Tangannya memainkan ujung kaosnya yang butut, tanda ia mulai gugup. Maaf Pak, ini berkas yang perlu kita sampaikan ke klien Subak. Ada surat permohonan peserta dan lain-lain. Oh iya Pak, ini Happy rekan kami. Dia yang akan mengurusi calon peserta, melakukan pendaftaran, sekaligus fasilitator dalam acara SLI nanti. Maaf, Gek Happy nggih? Iya Pak, ada apa Pak? Gek Happy itu orangnya pasti sulit. Maksudnya sulit gimana ya Pak? Ya maksudnya sulit dilupakan. Kamu Ler, jangan kelewatan begitu Ler kamu ya. Jangan kurang ajar begitu, malu-maluin saja kamu. Loh, emang sulit dilupakan loh Haji Naro. Cek kengke, saya harus ngomong apa? Memang kenyataannya sangat cantik kok. Mau gimana lagi? Coba dipikir. Awas kamu ya, orang kamu sendiri yang bilang nggak ikut. Ya udah, nggak apa-apa, nggak usah ikut. Saya udah dikit dulu. Nyamu nih nyampo, timpal temanmu ro, temanmu.
tolong, aku kepingin ikut. Biarlah sahabatmu ini biar menambah ilmu di sekolah lapang iklim. Maksud saya kan seperti itu, biar hidup saya itu lebih sejahtera. Kan kalau saya hidup sejahtera kan kamu juga ikut seneng. Kalau aku susah kan kamu mesti ikut susah. Kan sering saya minta tolong ke kamu. Maksud saya kalau saya ikut ke SLI, biar saya itu tidak bosan masa hidup sama berteman kodok sama ulat aja. Tolong nih, ampura. Enggak usah. Sekali lagi kamu bilang enggak ya enggak. Ampura Ci, ampura. Sekali lagi ampura. Sing dadi gitu saya pengen ikut, please. Tolong ya, boleh lah ya. Saya ikut, bener. Tak coret namamu dari peserta. Ampura Dumunro, ampura, bener. Tadi tiang cuma bercanda. Please deh, tolong ya. Saya mau ikut, bener. Saya mau ikut biar bisa merubah nasib saya seperti ini. Tiang istilahnya ngidih tulung ke kamu, ngidih tulung. Tolong sekali saya aja ya. Sing kamu bilang sing milu, sing mulih kamu mulih ndak usah. Milu lagi apa itu? Pulang. Akhirnya sekolah lapang iklim pun dimulai. Para petani menyambutnya dengan gembira. Terlihat wajah-wajah antusias menghiasi pagi itu. Saat penanaman pertama yang menandai dibukanya sekolah lapang iklim. Ada harapan baru yang tertanam dalam benak mereka. Tentang sesuatu yang sebelumnya pernah mereka lupakan dalam aktivitas pertanian. Iklim. Faktor yang terabaikan meskipun sebenarnya adalah salah satu yang paling menentukan. Iklim bagi mereka adalah hantu, tak terlihat namun menakutkan. Mempengaruhi, tapi tak sedikit pun bisa dipengaruhi. Kebebasannya membuat kita harus mengalah, karena inilah cara yang paling murah. Memodifikasinya adalah sesuatu yang mustahil dan butuh biaya mahal. Tak ada cara lain bagi kita selain berusaha memahaminya dan menjadikannya sebagai sahabat, untuk tahu apa yang akan ia perbuat. Hingga suatu hari pada sebuah pertemuan dalam kegiatan sekolah lapang iklim, 25 orang petani berkumpul di Balai Subak. Hadir juga klien Subak dan perbekal desa penyaringan di sana. Beberapa panitia sedang mempersiapkan peralatan untuk materi yang pertama tentang iklim dan perubahannya. Sampai akhirnya Pan Kaler menemukan mic dan mulai aksi usilnya. Selamat siang, ibu-ibu, bapak-bapak, penghuni iklim mikro. Yang terhormat, Dijo kaden ro, sing nepukin apa ro? Itu aja, bro. Marah, adeng ngoyong, melinggih. Yang terhormat Sekretaris Utama BMKG, yang terhormat Deputi Bidang Klimatologi BMKG, yang terhormat Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan BMKG, yang terhormat Kepala Balai Besar MKG Wilayah 3, Kepala Meteorologi Ngurah Rai, Kepala Stasiun Geof Denpasar, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, dan lain sebagainya nih, masih banyak. Tapi di sini ingin saya garis, saya jelaskan. Yang paling saya hafal kayak nomor 3, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan BMKG. Iya. Jadi sebenarnya bapak-bapak sudah pernah kenal saya? Belum ya?
Belum nggih. Nggak pernah lihat YouTube ya. Iya. Saya itu video saya ini sama Bu KB sudah dibawa ke Swiss. Hebat BKB. Hebat. Tapi kemarin waktu saya jemput salah satu tamu dari pusat itu ya, ada nggak kenal saya, kenalan. Aduh, kenalan. Maaf Bapak siapa ya? Saya jelaskan ya. Nama saya Ndaru. Tapi beliau itu nggak enaknya gini ngomongnya. Oh pakai N ya depannya, Ndaru. Kayak orang mau bersin nggak jadi. Saya nyopir. Untung kondisi malam. Udah. Itu bukan Bu Nelly. Kalau Bu Nelly orangnya baik loh. Bukan. Bu Nelly udah kenal udah lama kan Bu ya. Itu. Jadi waktu saya padahal video saya udah sampai Swiss, sebenarnya beliau udah kenal saya cuma low profil. Ya itu tapi spion tengah saya lihat. Pak siapa Pak Ndaru? Oh pakai N ya. Pasti orang Jawa. Enggak kayak orang bersih. Ndaru. Swiss sampai Swiss saya. Saya telepon BMKG, Bu KB langsung berita bisa ini. Ini pejabat Iya. ngomong ngalor ngidul. Malu-maluin aja. Namanya. Duduk. Jadi masalah seperti ini. Jadi saya tuh ngomong itu yang sederhana aja. Tidak mau saya ngomong berpanjang lebar. Itu Bu Nelly ya. Nama saya Ndaru, nanti dicatat. Tak kasih kertas. Pak Kaleb, boleh berhenti sebentar, acara kita mau mulai. Oh iya. Boleh sebentar Oh iya. Jadi gini. Pak Kaleb, sebentar acara kita mau mulai. Oh. Jamnya ini. Oh iya. Malu-maluin aja. Iya. Udah mulai. Iya ngonyong. Iya. Dengar. Saat suasana kelas mulai kondusif, fasilitator dari BMKG mulai memberikan materi pertamanya. Materi pembuka untuk membuka wawasan terkait dengan perkembangan iklim dunia serta perubahannya. Selamat pagi Bapak-bapak. Sehat semuanya. Masih ingat yel-yel kita? Iya. Oke, sekolah umum Sudah biasa. lebih. Sekolah lapang iklim Luar biasa. luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Aduh Bapak-bapak, setelah kita tadi melakukan pengamatan lihat hama, sekarang saya mau cerita sedikit Bapak. Punya waktu Bapak-bapak? Oh ya. Oke. Next. Dengar nggak ya yang di sana kayaknya ya? Oke, Bapak-bapak tahu iklim tidak? Iya. Kira-kira siapa? Jangan. Ah, Iya. Gimana? Tahu? mereka itu tidak mungkin tahu iklim. Gitu. Ya jelas tadi ada tulisan iklim. Oh, Semakin tidak menentu, itu kan iklim. Mohon maaf loh, Iya. Iya. saya mohon maaf ya. Kapan saya? Makanya saya tuh ngomong, iklim. Nggak mungkin saya nggak tahu iklim. Saya itu orang BMKG. Kamu pura-pura tahu aja. Iklim, masa ada? Makanan saya itu buletin iklim. Ini pejabat semua ini. Iya, maaf. Jadi ini masalah iklim kan belum saya jawab. Oh iya, Pak. Iya. Saya tak. Iya. Nanti kalau perlu saya panggil Pak ya. Iya. Nggak dulu kayaknya deh. Pusing saya lihat begini ini. Tapi luar biasa Bapak-bapak petani sekalian. Iya Pak. Ini baru saya tanya baru ini. Kenapa kita belajar iklim? Nggak baca skrip kayaknya. Waktu saya bilang kenapa saya belajar iklim. Iya. Maaf ya. Maaf loh.
Anda. Iya. Ada nggak? Kenapa kita harus belajar iklim? Yang itu ada yang tahu? Kenapa? Gini, Katanya mau jelasin. saya jelasin. Ini kita menjelaskan masalah iklim. Masa kita malah kalah sama burung, Bu Nelly? Iklim SLI. Tanpa kita sadari, ada sesuatu yang dompleng namanya SLI. Bukan dari petani. Dan bukan dari dinas terkait. Tapi dari burung pipit. Nah, lamun di Bali namanya petingan, Bro. Nggih, petingan apa bondol? Sing maput yang nyebut apa sing mapung nggih. Jadi gini, burung pipit itu luar biasa. Gimana? Dia single Android, tidak punya Android. Tapi dia bisa membaca iklim dengan secara detail. Bayangkan imagine kan. Jadi dia tuh memahami. Pertama, kapan dia itu harus pacaran. Penting. Kapan dia harus menikah? Itu harus punya istilahnya dasarian, kalender iklim, buletin iklim makanannya. Yang ketiga, kapan dia menentukan waktu bertelur dan kapan bisa menentukan waktu lahir. Yang jadi masalah itu, tuh lihat semua, ingat. Waktu lahir pohon pipit itu, plus anaknya kan cenik-cenik itu, perlu makan banyak. Pasti berhubungan dengan masa panen. Mungkin ketemu masa paceklik. Mungkin. Makan apa itu? Si burung pipit, coba. Enggak, maksudnya kan burung pipit. Iya. Pura-pura tahu aja kamu. Loh, Acara udah mulai loh. kamu ngalor itu. Iya, maksud saya kan burung pipit itu sangat memahami iklim. Masa kita kalah sama burung pipit? Duduk. Malu-malu. Ya. Luar biasa, Pak. Pintar sekali nih peserta kita ini. Oke. Ini orangnya memang. Aduh. Jangan salah. Besok Makanannya apa saya coba? masuk aja. Ini kayaknya tadi nggak salah ngambil. Sama di Iya, tidak apa-apa. Orangnya ini salah. Iya. Iya. Bapak-bapak sekalian, ini penting ini ya. Biar saya kasih tahu tentang iklim ini ya. Kenapa sih kemudian iklim ini perlu dipelajari? Mungkin ya, kalau misalnya zaman dulu itu iklim kayaknya gitu-gitu saja, nggak usah dipelajari pun biasa, santai saja. Tapi tahu nggak bapak-bapak sekalian, bahwasanya iklim itu sekarang sudah mengalami perubahan. Itu makanya kita harus belajar iklim sehingga bisa kita ngikutin. Dan yang kedua ini, iklim itu sulit untuk dimodifikasi, berat, besar biayanya. Nextnya gimana caranya? Oke. Ini perubahan cuaca. Mungkin Bapak tahu ini perubahan cuaca. Ini kadang-kadang nih dari cerah, mendung, kemudian hujan. Itu namanya perubahan cuaca. Dan biasanya petani itu sudah fit, nggak masalah begitu. Karena memang dia areanya sempit saja. Tadi tidak terlalu luas dan sehingga kita biasa dengan fenomena perubahan cuaca ini. Tapi bapak-bapak sekalian, ya, yang namanya perubahan iklim itu luar biasa, bukan seperti perubahan cuaca. Perubahan iklim ini adalah salah satu momok yang sekarang jadi perhatian seluruh dunia, Pak. Tahu dunia, Pak? Nawang. Ya. Amerika, tahu Amerika? Ya, tinggi. Ya, TV ya. Iya, para presiden banyak itu kumpul semua di Paris waktu itu, Pak. Ngomongin apa? Jadi kepala-kepala presiden yang banyak itu, Pak, kumpul di Paris ngomongin apa? Ngomongin iklim, Pak. Ngomongin iklim. Ya. Jadi sampai sebegitu besarnya perubahan iklim itu sampai seluruh kepala presiden itu ngumpul di Paris. Bukti perubahan iklim, Pak. Ini yang ngeri, Pak. Pertama itu tren peningkatan suhu, lihat. Makin panas.
makin panas. Ya. Kalau panas ini mau, ya, makin panas ini kemudian berimbasnya ke naiknya suhu lautan, berkurangnya gletser. Gletser tahu? Gletser toh? Ya. Ya. Gletser gunungan, kemudian naiknya permukaan laut dan meningkatnya frekuensi cuaca iklim. Ini adalah salah satu bukti perubahan iklim yang sekarang kita rasakan. Bapak rasakan nggak kira-kira? Rasakan. Bapak pasti bingung ketika akan mulai menanam tanaman. Nanti saya akan jelaskan kenapa sih iklim bisa berubah seperti ini. Kenapa iklim kemudian tidak seperti dulu lagi? Ya, nextnya gimana nih? Oke. Perubahan iklim itu terjadi diawali dengan yang namanya pemanasan global. Ya. Pemanasan global. Ya. Siapa yang tahu apa itu pemanasan global? Makanannya buletin udah tahu gitu loh. Jadi gini, bahasa Inggrisnya namanya global warming. Global warming, ya. Makanannya buletin kan. Nelly, saya sing juari nah, redek ndak karo-karuan. Jadi saya membeli wacana global warming itu sangat dipengaruhi oleh Pemanasan itu apa? Pemanasan itu si Nino dan si Nina yang tadi dijelaskan tadi loh. Nah, coba maksud saya itu si El Nino, nah itu sebenarnya sangat terintegrasi dengan yang namanya MJO. MJO. Nah, kalau enggak kenal saya enggak usah ketawa Bu Neni. Kalau enggak kenal kemarin malam enggak. Jadi apabila kita sudah memahami pemanasan global seperti kita waktu pemanasan harus kita MJO lari-lari pagi itu harus ada pemanasan kan gitu. Bukan kan harus stretching. Saya waktu kita SD itu harus senam kerja pemanasan dulu kan Kendall harus stretching kan gitu semua ya Pemanasan kan gitu ya, maksudnya pemanasan olahraga. tapi kan banyak orang jadi global Pak gitu loh jangan per item. Buletin iklim Bu tiap bulan Bu Dasaria itu siapa cuman yang mengeluarkan catatan ya bagian analisa terang bukan saya. Jadi boleh saya jelaskan lagi bahwa antara pemanasan global ya Bu istirahat dulu sebentar nanti kasih kesempatan untuk bicara. Iya ya sebentar aja. Boleh. Pemanasan itu kok gini, stretching itu bukan gitu Pak. Tapi luar biasa usahanya. Nah, jadi begini Pak, pemanasan global itu adalah meningkatnya suhu bumi karena meningkatnya gas rumah kaca. Gas rumah kaca. Pasti nggak tahu gas rumah kaca. ya lah. Gas rumah kaca itu adalah gas yang menyelubungi bumi yang sifatnya seperti kaca, yaitu meneruskan gelombang jauh, gelombang panjang, dan menolak gelombang pendek. Nah, jadi ya, gas rumah kaca itu seperti selimut. Selimut, tahu selimut malam? Selimut semakin tebal semakin panas. Ya, gas rumah kaca itu berasalnya dari ini, macam-macam. Dari perubahan fungsi lahan, kemudian gas limbah organik, bahan bakar fosil. Sebenarnya gas rumah kaca itu waktu Tuhan menciptakan bumi ini itu sudah ada, selimutnya dari sudah ada. Tapi kita tambahin tebelnya, seperti jadi tambahin itu. Tebelnya pakai apa? Ya ini gas rumah kaca yang kita hasilkan. Bakar fosil, ada limbah organik. Itu membuat gas rumah kaca makin besar, istilahnya selimutnya semakin tebal, akhirnya jadi panas. Dan itu menyeluruh, itu pemanasan maksudnya, bukan stretching gitu. Lihat, ini buktinya nih, lihat nih, pemanasan global. Nah, kalau misalnya kita lihat ini mencairnya gletser, buktinya tahun 1902 itu seperti itu, 2005 jadi seperti itu. Jadi memang pemanasan global sebagai yang men-trigger
yang memulai perubahan iklim itu salah satunya adalah dengan mencairnya kutub-kutub es di kutub seperti itu. Itu pemanasan global. Jadi pemanasan global, kemudian lihat setelah bumi makin panas, artinya ada tambahan energi dalam atmosfer bumi untuk meningkatkan energi potensial. Jadi bumi panas itu bukan berarti matahari makin besar, sih, ya. Tapi karena memang energi tertangkap oleh gas rumah kaca, kemudian itu yang menyebabkan bumi makin panas. Bukan bekalan energi, karena energinya masih banyak dan makin panas bumi ini, maka imbasnya banyak sekali Bapak-Bapak. Yang pertama, kekeringan berkepanjangan. Gelombang badai besar. Ini sudah sering kita lihat di TV. Naiknya suhu laut. Bahkan Presiden Amerika bilang Jakarta tahun 2050 katanya akan tenggelam. Gitu. Mencairnya es kutub, banjir di berbagai negara. Ya ini apa di sini? Cuaca ekstrim semakin meningkat. Jadi energi yang panas itu dirubah potensial jadi energi macam-macam. Hujan makin banyak, ya. Kemudian angin makin kenceng, Makin panas. betul. Ibu-ibu percaya, bapak-bapak? Coba di sini, kita panas enggak? Ya, kalah. Harus ada bukti dong, yang real. Kan gitu. Jadi, AC. Oh. AC, bukan AC. Iya. Nawang AC. Nawang. Nah, duduk. Iya. Kalau gitu. Iya, itu kan katanya panas. Panas ya? Lasing, Pak. AC. Boyo pikir tuh logis. Iya. Jadi Bapak-bapak sekalian, iklim ke depan itu tidak semakin baik, tapi iklim ke depan akan semakin tidak menentu. Ya, yang tadi saya jelaskan, contohnya saja, ketika Paris itu ngumpul di Paris tahun 2015, tahun 2017 Amerika keluar dari perjanjian. Wah, ini memang lebih dahsyat dari corona, Pak. Lebih dahsyat dari corona. Kalau corona kita sudah pakai masker. Tapi perubahan iklim yang sudah kelihatan itu banyak orang yang tidak mendukung. Salah satu Korupsi, Pak. Iya. Mungkin secara detail jangan corona. Sertifikat vaksin mungkin bisa membantu. Dari apanya yang lucu? Ya, jadi gitu. Intinya iklim semakin ke depan. Jadi makanya bapak-bapak petani ini harus mulai belajar iklim. Lanjutnya. Oke. Ini banyak masalah perubahan iklim pertanian. Sumber daya air, kegagalan panen, kerusakan, kekeringan, peningkatan kelembaban, peningkatan OPT. Kenaikan suhu udara menyebabkan ketersediaan es tanam menurun, peningkatan transpirasi tanaman menurun karena produktivitas, meningkatnya konsumsi air. Berbagai contohnya mungkin Bapak sudah rasakan. Sudah. Dan semakin ke depan semakin berat. Terus apa yang kita lakukan? Nah, yang pertama kita lakukan ada dua tuh, mitigasi dan adaptasi. Apa itu mitigasi, Pak? Siapa sudah. Mumet pusing kan? Ya. Jadi mitigasi itu adalah bagaimana kita mematikan sumbernya. Meskipun ini susah sekali untuk membuat pemanasan global ini menjadi biasa, kayaknya tidak mungkin memang. Tidak mungkin. Meskipun kita tidak memakai motor, tidak memakai mobil pribadi, tidak membakar hutan, sepertinya sangat susah untuk mengembalikan dunia seperti mana yang kita pengen. Jadi mengurangi polusi, reboisasi, reuse ini boleh kita lakukan, tapi kayak tidak akan mengurangi. Artinya iklim akan semakin tetap tidak menentu. Ada cara lain yang lebih murah, yaitu adaptasi. Dengan apa? Kita mulai belajar iklim. Informasi iklim nanti dilihat nih. Baca informasi iklim. Ya. Jadi ini dengan apa contohnya? Sekolah lapang iklim. Paham, Pak? Oke. Jadi kenapa kita harus bersekolah? Bersekolah bagus ya. Biar kita paham tentang iklim.
Oke. Sekolah umum? Sudah biasa. Sekolah umum? Sudah biasa. Oh iya. Sekolah lapang iklim? Luar biasa. Oke, luar biasa. Next. Terima kasih, mudah-mudahan. Terima kasih. Next. Iklim mulai berubah. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita tetap harus menjalaninya. Adaptasi dan mitigasi adalah salah satu cara agar kita bisa bertahan dalam menghadapinya. Paradigma petani terhadap iklim perlu diperbaiki. Dari hanya sebuah faktor pembatas produksi, atau dari sebuah rasa kepasrahan dan keputusasaan terhadapnya, menjadi faktor yang mampu mendukung usaha pertanian hingga timbul rasa percaya diri terhadap perubahan iklim yang mulai mereka rasakan. Belajar memahami iklim adalah usaha bijaksana untuk hidup berdampingan dengannya lebih mesra, sebagaimana seorang kekasih yang mengenal lebih dalam kebiasaan dan tabiat orang yang dikasihinya. Baik, selamat pagi Bapak peserta petani. Pagi. Masih semangat ya? Mau izin kepada tamu undangan yang sudah hadir, terima kasih kehadirannya telah hadir pada pagi hari ini di acara kita. Selanjutnya, setelah materi dari Pak Firman tadi, saya bercerita sedikit melanjut materinya tentang informasi iklim. Jadi menceritakan bagaimana atau dari mana BMKG mendapatkan data iklim tersebut dan bagaimana BMKG sendiri menyebarluaskan atau menyampaikan kepada user atau pengguna kita. Next, oke, baik. Ya, gimana Bapak? Mundur dikit aja. Oh ya, boleh mengganggu ya? Masnya kelewatan. Bisa aja nih Bapak. Oke, dilanjut. Aduh, grogi jadi ngobrol ini gimana ya? Oh, baik. Mungkin Bapak-bapak dan Ibu-ibu ketahui bahwa BMKG menginformasikan beberapa bidang, yaitu cuaca, iklim, gempa bumi, dan sekaligus kualitas udara. Next. Ternyata informasi BMKG sendiri sudah banyak dimanfaatkan dan diperlukan oleh beberapa sektor. Contohnya ada sektor kesehatan, konstruksi, energi, pariwisata, tentunya pertanian, kehutanan, tata ruang, industri, hingga transportasi, pertahanan keamanan, hingga bahkan kelautan dan perikanan. Ternyata info dan data kita sangat diperlukan dan sangat penting untuk sektor-sektor terkait. Jadi BMKG sendiri tidak boleh main-main dalam menginformasikan baik berupa data atau informasi yang kita harus sampaikan. Terus bagaimana sih BMKG mendapatkan info dan bagaimana alur kita hingga sampai di user? Yang pertama mungkin ruang lingkup BMKG yang pertama kita lakukan adalah kegiatan observasi. Kegiatannya itu seperti biasa, melihat, membaca, mengukur, mencatat, kemudian dilaporkan, kemudian arsip. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu tadi sudah melihat di depan contoh alat BMKG sendiri, baik yang observasi atau manual, maupun yang otomatis. Jadi alat-alat itulah yang setiap hari atau setiap jam kita amati di kantor-kantor BMKG. Mungkin sedikit informasi kepada bapak-bapak, terdapat 105 pos hujan atau alat-alat ukuran tadi yang di depan yang kita titipkan di daerah-daerah hingga pelosok di Provinsi Bali. 105 pos hujan yang manual, kemudian ada 6 pos iklim, dan satu yang kemudian selainnya otomatis. Jadi kita BMKG sendiri mungkin tanpa mereka dan mungkin sebelum otomatis ya, satelit dan lain-lainnya, mungkin terima kasih kepada para pengamat telah bersedia membantu kita untuk mengambil data, itu data hujan, data suhu, dan data lain-lain. Tanpa mereka pun mungkin BMKG belum menjadi seperti ini. Emang sekarang sih sudah canggih ya, udah ada informasi satelit dan alat-alat otomatis, tapi asal mula dan asal usulnya dari manual. Next, kemudian setelah data dicatat, diukur, kita serahkan di bagian pengolahan data, yaitu dikumpulkan, menghitung, membandingkan, kemudian divalidasi pelaporan. Mengumpulkan, maksudnya dipisahkan, dirapikan dari data-data yang tadi, dikumpulkan mana yang bagian suhu udara, curah hujan, dan sebagainya. Kemudian setelah pengolahan data, kita lanjut di bagian analisa dan perakiraan. Apa itu kegiatannya? Yaitu melaksanakan kegiatan menganalisa dan membuat perakiraan.
Jadi setelah data dikumpulkan di bagian pengolahan, kemudian kita bagian membuat analisa. Itu analisa curah hujan dan lain-lain. Kemudian kita bisa memperkirakan bagaimana curah hujan yang akan datang bulanan, musiman, bahkan harian. Next, nah ini adalah contoh produk-produk yang kita diseminasikan atau kita sebarluaskan berupa produk, ada yang produk musiman, bulanan, harian. Bagian besar sih para petani atau para user memerlukan data yaitu perakiraan curah hujan. Bapak tahu apa itu perakiraan curah hujan? Sekarang gini, kita kembali yang keterangan masalah Getser 1901. 1901. Waktu itu BMKG kan belum terbentuk. Kita flash. Ya belum. Saya itu kan membaca, loh gimana tuh? Saya itu kan flashback. Misalkan kita hidup di zaman agresi Belanda yang kedua. Yang pertama itu 47 dulu ya. Kalau yang kedua tahun kuda Karin. 48 lah, gitu beda-beda setahun. Bagaimana kita tahun 48 untuk memprediksi kapan hujan berhenti? Ada yang tahu? Apa itu? Ada yang tahu? Caranya bagaimana? Sangat-sangat very simple. Dulu untuk memprediksi kapan hujan turun, bawa seperti ini. Pakai siap kalau orang Bali. Kalau bahasa Indonesia pakai ayam. Pakai ayam. Gimana kronologinya kok bisa pakai ayam? Contoh, ini hujan. Kita di dalam rumah. Pakai ayam, taruh nih. Jadi kita kalau sekarang kan BMKG canggih itu. Bisa pakai Android. Hebat sekarang. Dulu kan belum ada. Sing ado Android. Gus. Pakai ayam. Ngoyong sih itu. Nah, sudah ngoyong nih. Dilihat kondisi hujan. Teng. Kalau posisi hujan, si ayam itu mau keluar kondisi hujan nih, terus cari makan tek. Nggak lama hujan pasti turun. Benar Bu Nedi. Saya berani taruhan potong kuku. Seperti itu. Jadi di situ penjelasnya jelas. Waktu dulu seperti itu. Betul nggak? Tapi kalau sekarang wah BMKG luar biasa sekarang. Pakai Android bisa. Pakai Baik, terima kasih kepada Pak Taler ya. Jadi teman-teman petani bisa menghubungi kita atau bisa mendapatkan informasi bukan dari kiriman kita sebulan, mungkin ke dinas-dinas, mungkin Bapak dan Ibu sudah mendapatkannya. Kita juga bisa mendiseminasikannya melalui media sosial, media online. Bahkan kalau misalnya media kita terlalu lama ya, jadi media sosial di berbagai platform kita. Yaitu misalnya ada Facebook, mungkin Bapak-bapak beserta pasti bermain di Facebook, ada Twitter kita, ada YouTube, bahkan Instagram kita. Jadi Bapak semua bisa secara mudah dan gampang, tidak perlu datang ke kantor, langsung bisa klik-klik di HP, mungkin zamannya sekarang sudah zaman Android ya, langsung bisa mendapatkan informasi dari kita sedini mungkin sebelum mengantisipasi atau membuat kebijakan atau rencana aksi ke depannya. Mungkin sekian dari saya tentang informasi dan iklim, bagaimana mendapatkan informasi iklim. Saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya ke fasilitator selanjutnya. Terima kasih. Informasi iklim adalah kurikulum vitae yang bisa membantu petani untuk bisa memahami iklim lebih dalam, sehingga mereka bisa menerka apa yang akan diperbuatnya sebagai dampak antisipasi iklim ekstrim. Informasi iklim memberikan gambaran iklim masa lalu, sekarang, dan iklim masa depan. Dan siapa saja yang memiliki tiga masa itu akan mampu menghadapi perputaran zaman untuk menjadi pemenang dalam kehidupan. Informasi iklim bukanlah segalanya, tapi dengannya kita mampu merancang masa depan yang lebih baik. Tepuk tangan yang meriah
meriah untuk Mbak Happy dan Pak Firman. Bapak Ibu masih semangat semuanya? Oke, baik. Halo. Saya coba polling dulu semua tamu undangan yang ada di sini. Takutnya yang di belakang karena gelap kesurupan, Bapak Ibu. Oke ya. Kalau saya bilang halo, tolong dijawab dengan hai. Kalau saya bilang hai, tolong dijawab dengan halo. Siap? Oke. Halo. Hai, halo. Oke, semuanya sudah bangun nampaknya. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Hari ini adalah hari yang sudah kami nanti sejak setahun yang lalu. Sebagai kantor stasiun klimatologi yang menerima apresiasi sebagai kantor iklim terbaik nasional tahun 2020, tidak henti-hentinya kami melakukan inovasi, khususnya dalam program BMKG, terutama di bidang kedeputian klimatologi. Sadar akan tuntutan zaman yang semakin cepat, simple, dan tentunya harus berkelanjutan, maka filosofi ini kami juga coba tanamkan di Sekolah Lapang Iklim atau Climate Field School. Beruntung kami di Bali mempunyai tim yang solid, sehingga pada tahun 2017 kami dapat memperkenalkan sistem pembuatan rencana aksi petani berdasarkan informasi iklim. Nah, ini menjadi trademark dari Sekolah Lapang Iklim Bali. Ini hanya ada di Bali. Daripada kita memberikan banyak sekali informasi yang beraneka ragam kepada petani, berbagai informasi seperti keran cucuran yang banyak airnya, kemungkinan besar petani akan bingung. Jadi di sini kita akan persimpel bagaimana apa yang ada di lapangan, kemudian informasi apa yang dibutuhkan oleh petani, sehingga kami harapkan Sekolah Lapang Iklim ini akan tepat sasaran. Intinya adalah petani bisa membaca informasi iklim dan mengaplikasikannya dalam rencana aksi pertanian mereka. Itu yang paling penting. Baik, selanjutnya pada tahun 2018 kami juga menginisiasi, tentunya bekerja sama dengan berbagai mitra kami, salah satunya adalah Suteko yang hadir di sini. Kami membuat SLI kopi dan kakao untuk pertama kalinya di Indonesia. Kami awali dari ujung barat Pulau Bali, kemudian menyebar ke kabupaten-kabupaten lain di Bali, bahkan dicontoh ke provinsi lain di luar Bali. Kemudian pada tahun 2019 kami menggalakkan SLI Subak atau SLI onsite. Jadi kami datang langsung ke lapangan bermodal undangan dari kelompok tani. Kami datang membawa informasi iklim dan format rencana aksi yang bisa digunakan oleh petani untuk merencanakan kegiatan pertaniannya. Jadi yang kami harapkan adalah informasi iklim ini bisa tersebar lebih luas lagi ke pelosok-pelosok, sehingga ada pemerataan informasi iklim untuk masyarakat. Nah, pada hari ini Bapak Ibu, izinkan kami untuk menampilkan 3 inovasi terbaru kami dalam kegiatan Sekolah Lapang Iklim. Oke, yang pertama adalah Mini AWS SLI. Ini adalah sistem yang kita buat di Stasiun Klimatologi Jemberana. Dari hardware kemudian terintegrasi pada website hingga menghasilkan data real time. Harapan kami dengan sistem Mini AWS SLI ini, kami dapat memodernisasi sistem pengamatan di lapangan belajar kita di sawah selama kegiatan Sekolah Lapang Iklim. Seperti ini contohnya sudah kami aplikasikan tahun ini, dan sistem ini sudah kami godok, sudah kami buat sejak 2020. Jadi memang butuh waktu untuk mengembangkan ini. Masih banyak yang perlu kami sempurnakan, tapi dengan bangga sistem ini kami rasa sudah mampu menghasilkan data, meskipun kita lakukan dengan spare part yang sederhana. Mungkin ada dari pusat di sini yang membantu kami. Kami sangat berterima kasih untuk lebih semangat lagi mengembangkan. Kemudian yang kedua,
Ya. Yang kedua, inovasi kami adalah multi varietas monitoring. Jadi dengan kerjasama, ini Bapak Ibu, ini adalah sawah yang kita foto dari atas menggunakan drone. Biasanya dalam SLI itu cuma ada 2 atau 3 petak. Sementara kita di sini bekerja sama dengan BPTP, Dinas Pertanian dan BPTPH. Beliau menyumbangkan bibit dan kami melakukan kegiatan sekolah lapang iklim. Nah, harapan kami di sini adalah jika dulu sekolah lapang iklim hanya berpatok pada peningkatan atau penurunan panen, tapi di sini kita lebih ke research, lebih ke penelitian. Jadi ada hasil penelitian yang bisa kita dapatkan setelah SLI itu selesai, sehingga ada rekomendasi yang bisa kita berikan kepada petani. Contohnya, next, contohnya ini, next, lagi, ya. Jadi di sini Bapak Ibu bisa lihat pada acara SLI kami sejak Maret lalu, padi varietas Bioni 63 menjadi padi yang paling produktif di lahan SLI kami. Jadi ini merupakan suatu hasil juga yang dapat kami berikan rekomendasi kepada petani untuk kegiatan pertanian selanjutnya atau musim tanam berikutnya. Jadi di tempat ini dengan iklim seperti ini ternyata bioninya yang jadi tidak hanya berpatokan pada hasil meningkat, hasil turun, tidak. Kita ada hasil riset. Itu harapan kami, itu inovasi kami yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3. Ya, yang nomor 3 adalah konsepnya yang ingin kami inovasikan. Jadi kami sebut di sini konsep terbaru adalah konsep SLI berkelanjutan. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ini adalah konsep lama SLI, di mana SLI adalah jembatan penghubung antara informasi iklim menuju ke petani. Faktanya di lapangan, setelah kita melakukan SLI, pemahaman petani meningkat, terbukti dari pretest dan post-test, kemudian panen luar biasa, juga baik panennya, tapi kenyataannya terus dijual ke mana? Petaninya mengeluh. Sudah pintar petaninya membaca iklim, sudah bisa produksi yang baik, tapi harganya rendah. Jualnya kemana? Maka dari itu, kami bersama rekan-rekan mitra di sini bekerja sama untuk membuat sistem yang baru, yaitu namanya SLI berkelanjutan. Jadi tidak hanya berhenti pada tahap produksi, tapi kami di sini membangun kerjasama hingga ke pasar. Ada pihak seperti Sureko, ada Cho Jansan, ada Rikolto, kemudian ada juga Bank Indonesia yang selalu mensupport kita. Nah, jadi harapan kami dari ide besar ini, setelah proses pasar, setelah proses bisnis ini menguntungkan, maka ada insentif lagi ke petani, sehingga kegiatan SLI yang bentuknya sirkular seperti ini, jadi setelah hasil bisnis, setelah untung, kita kembalikan lagi ke petani, bisa lewat biogas, bisa mengadakan SLI lanjutan lagi. Jadi terus kita menggalakkan sesuatu untuk mensupport petani kita. Dan di sini kami sadar Bapak Ibu, kami tidak bisa melakukan ini sendiri. Selain satu-satunya jalan adalah kolaborasi kita bersama. Oke. Ya, kami beruntung di sini bertemu Bapak Ibu sekalian yang sejak tahun 2001 sudah menginisiasi, mensupport dan juga menyelesaikan sekolah lapang iklim bersama-sama kami, sehingga yang tadinya kami dari pusat hanya ada 3 kegiatan SLI, berkat kerjasama dari Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, kita bisa mencapai hingga 14 kegiatan pada tahun ini. Luar biasa sekali. Dan kita bisa menggandeng lebih dari 500 orang untuk tahun ini. Apa karena BMKG? Bukan. Karena Bapak Ibu sekalian, karena kerjasama yang erat, kolaborasi itu. Jadi bahkan Bapak Ibu di sini ada pulau kecil di sini, bukan pulau kecil, tapi pulau besar sebenarnya. Cuma saya perkecil. Cuma kami perkecil. Di sini ada Pulau Sumatera.
Jadi berkat kerjasama dengan Rikolto juga yang ingin membawa konsep SLI ini ke Sumatera untuk mensupport petani di sana, kami dibawa ke sana juga. Jadi artinya apa? Konsep SLI kita sudah bisa diekspor ke luar Bali seperti itu. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Oke. Om Swastiastu. Nama Tiang Inyoman Teknik. Tiang adalah klien Subak Tibubleng, Desa Penyaringan, Kecamatan Menuyo, Kabupaten Jemberana. Tiang senang sekali menjadi salah satu peserta Sekolah Lapang Iklim. Kegiatan ini sangat berguna bagi Tiang dan petani lainnya untuk bisa membaca informasi iklim serta memanfaatkan dalam kegiatan pertanian. SLI ini sangat bagus. Cara belajarnya tidak seperti kegiatan pada umumnya. Di sini kami mengalami sendiri, menyampaikan permasalahan yang terjadi, menganalisa kondisi tanaman dengan data yang ada, kemudian menyimpulkan dan akhirnya menerapkannya di lahan kami sendiri. Apalagi selama kegiatan, sawah kami dipantau dengan peralatan canggih BMKG yang memantau kondisi iklim di sawah kami. Kami berharap melalui SLI ini, kami bisa lebih memanfaatkan informasi iklim dari BMKG untuk mengawal kegiatan pertanian kami, sehingga secara tidak langsung hasil panen kami akan lebih meningkat. Sukses, terima kasih. Tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Kemudian Bapak Ibu, what next? Apa selanjutnya? Nah, ini yang akan kita bicarakan pada sesi focus group discussion setelah kegiatan ini. Kami mohon nanti Bapak Ibu berkenan untuk memberikan evaluasi, kemudian memberikan ide-ide baru untuk kelanjutan SLI di tahun 2022. Sekian dari kami. Sekali lagi kami mohon yel-yelnya. Sekolah umum sudah biasa. Sekolah lapang iklim luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Sekolah Lapang Iklim adalah salah satu sarana yang dimiliki BMKG untuk mengedukasi petani dan masyarakat untuk bisa memahami iklim dengan cara memanfaatkan informasi iklim dalam kegiatan pertanian mereka. Sekolah Lapang Iklim memberikan gambaran dan cara pandang baru kepada petani terhadap iklim sebagai faktor yang mendukung kegiatan pertanian dan bukan hanya sebagai faktor yang membatasi. Terima kasih. Ternyata dari informasi selama ini, ternyata BMKG itu luar biasa sebagai petani. Pak Nyoman Teknik, halo. Beliau asli dari di belakang dari Subak. Jadi mulai awal kita SLI, jadi seorang petani yang tidak tahu, jadi kapan masa tanam, kapan suhu seperti ini cocoknya untuk tanaman ini, tanaman hortikultura, itu kan koordinasi antara petani dan dinas-dinas terkait seperti itu. Jadi SLI itu menurut saya itu sekolah langsung ingat. Ingat Mbak Epi. Sekolah langsung iklim. Jadi kan seperti itu. Ini intinya kita melihat secara langsung seperti itu. Karek naruh sing nawang apa? Bisa jelaskan di sini? Atau tukar nasib? Nggak bisa. Jadi sekolah langsung ingat itu nggak mungkin orang biasa, petani biasa, nggak mungkin. Jadi, iya, menurut saya itu sangat bagus karena petani diajarin kita mulai tanam cara
hamanya sekian diamati, diukur tinggi tanaman sekian, jumlah hama sekian, dan cara mengatasinya. Tepuk tangan BMKG sekali lagi. Benar itu. Jadi petani dituntut paham iklim, dituntut paham iklim supaya mana varietas makanan yang cocok dengan iklim untuk sekarang ini, karena terjadi global warming, ya kan? Ler, kamu banyak sekali ngomong. Kasihan lo tuh si Druno tuh masih Druno, masih muda dia. Jelasinnya kamu kok pleset-plesetkan gitu. Ya, maksud saya seperti ini, ampure tiang ampur lunas ampure nih. Kamu wayan teknik tiang lunas ampure nggih. Dendane sareng sami sareng wangkyang titiang rajin wae. Tapi ngomong-ngomong kan gitu. Nggih. Bajang pun ini. Oh, itu. Iya. Kamu ada pacarnya di sini kamu. Goda-goda gitu. Ampura. Pokoknya sekali lagi top buat BMKG. Hari berganti hari, pertemuan demi pertemuan semakin memberikan pemahaman yang mendalam kepada para petani tentang pentingnya informasi iklim dalam kegiatan pertanian. Pankaler pun semakin menikmati acaranya. Keengganannya dulu hilang, berganti dengan semangat yang menggelora. Ia semakin yakin bahwa kesejahteraan yang ia impikan semakin nyata untuk ia raih. Kini Pankaler dan teman lainnya merasa lebih percaya diri dalam menghadapi perubahan iklim yang mulai mereka rasakan. Lebih siap dan lebih santai dalam menjalaninya. Mereka lebih losdol, percaya diri. Losdol ning wangsa udan lan garing, sing penting siapno yen teko ta kandhane tenan ki eling no yen bingung tak kono kabare musime iku ora runtuh nanging bisa tetep dikira-kira. Kok gawe losdol blas ra usah rewel nyanding iklime sing angel disetel. Ngerti no sandingan karo musime rapopo kowe ra gelo. Kok catet-cateti udane ben ngerti ademe hawa angel dia pusing senajan ganti pupu pas semprot parilan nambah kos titeni bakal ngerti. Losdol ning wangsa udan lan garing, sing penting siapno yen teko ta kandhane tenan ki eling no yen bingung tak kono kabare musime iku ora runtuh nanging bisa tetep dikira-kira. Makane dadi petani kudu solutif. Nek wis ngerti iklim beda kaya ngene ya belajar ben iso adaptasi. Makane tak belajar karo BMKG dipahami ku informasine. Nek wis ngono baru iso losdol.
pen ngerti ada meho angel dia pusing sanajan ganti pupuk pas semprot parilan nambah kos titeni bakal ngerti lo sendol ning wong so udan lan karing sing penting siap no yen teko ta kandhane tenan ki eling yen bingung tak kono kabare musime iku ora runtut los ndol ning wong so udan lan karing sing penting siap no yen teko ta kandhani tenan ki eling yen bingung tak kono kabare musime iku ora runtut nanging bisa tetep dikira-kira nanging bisa tetep dikira-kira. Ya lho Bu, menurutmu piye? Sutradarane iku kurang genah. Mosok lho syuting-syuting ning Bali, uripe ning Bali, kok yo nggawe basa Jawa maksudnya piye sih? Paling ku gak tau kuliah wonge. Ngene iki lho kok dikira Sara awak dhewe iki. Menurutmu piye, Bu? Lah kowe ngomong basa Jawa. Lah ben ae to cangkem-cangkemku yo. Sampeyan wani tak larang-larang aku. Tak cokot engko sampean. Wani, ayo kene tak cokot. Kene tak cokot. Gila nih, kowe najis iku. Najis emangnya aku asu pak? Lah iyalah. Iya wis iku. Ngomong apa iku kowe? Kita dari teman-teman tim kreatif stasiun Dermatologi Jabrana Bali. Semoga dapat memberikan hiburan dan inspirasi. Sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Terima kasih. Sambutan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika kepada Ibu Nelly Florida Riyama disilahkan. Om Swastiastu. Selamat siang Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini nggak apa-apa ya. Saya nggak pede di situ. Kalau Pak Daru mungkin pede. Ya. Ya luar biasa. Saya kehilangan kata-kata gitu. Saya harus bilang apa? Karena sekali lagi kita tepuk tangan untuk Stasiun Klimatologi Jabrana. Kemarin ada cerita sebenarnya ya, saya ketemu Pak Daru kayaknya yang ceritain saya gitu ya. Orangnya masih ada. Kemarin kok pendiam ya Pak? Makanya saya tanya, Bapak siapa namanya? Tapi kok emang sehari-hari yang tadi ya? Iya. Oh, saya tertipu kemarin kayaknya ini pendiam banget. Tadi saya tanya Lina itu yang tadi malam yang Riki ya. Oh, maaf ya Pak. Jadi sekedar memberitahukan videonya Satelit Jabrana itu tentang SLI tidak cuma di Swiss. Jadi dari tahun waktu Pak Andi KBMKG juga sudah ditampilkan di COP.
Maroko, karena biasanya saya malam-malam atau kapan itu ditanya ada video SLI, ya saya pasti kontaknya Pak Rahmat, terus Pak Rahmat nanti tanya Pak Firman gitu ya. Ada video SLI, semua sibuk gitu. Jadi biasanya itu yang kita kirim, jadi udah beberapa kali. Dan mungkin sedikit ya sekilas, ini pertama kalinya saya terbang domestik setelah masa pandemi, karena ada undangan gitu ya, diminta Pak Renal, kemudian Pak Urip, ya saya berterima kasih untuk itu. Dan kalau dikatakan kemana, ke Bali, siapa yang nggak mau gitu ya, jadi saya ada di sini. Saya juga berterima kasih untuk bapak-bapak yang sudah hadir di sini, ada Pak Ray, ada Ibu Dewa Ayu, dan Bapak Ibu yang mewakili dari Dinas Pertanian ataupun BPTP gitu ya di Provinsi Bali, dan Bapak Ibu sekalian, dan juga ada yang di Zoom mungkin daripada UPD seluruh Indonesia. Dan tadi sudah disampaikan bagaimana SLI apa gunanya, terus bagaimana manfaatnya gitu ya, terutama buat para petani yang tadi diwakili oleh dalam hal ini Pak Ankaler gitu ya, Pak Dari ya. Iya, kemudian saya ada tayangan sedikit, kalau bisa ditampilkan. Saya nggak akan berlama-lama karena sudah ini juga ya, tapi sudah lelah duduk. Kemudian mungkin sedikit saja. Tadi juga ketika datang ke sini luar biasa, saya pikir kita lagi ada di lagi di Starbucks kali ya, atau di mana gitu ya, ada produk-produk yang ditampilkan. Ini tadi saya udah foto-foto, jadi saya nggak mau kalah lah dengan Sakin Jembrana ya. Saya menampilkan yang tadi pagi karena bagi saya luar biasa gitu, ada produk ini lagi jualan atau bagaimana gitu ya. Terus produknya dikemas dengan sangat baik, dan itu sebenarnya menandakan perjalanan SLI. Mungkin lanjut aja, ini jangan terlalu lama foto saya. Ya, jadi kita di BMKG itu mulainya sudah lama. 2007 dulu Pak Urip malah dulu yang pas awal-awal, kemudian sampai sekarang ya di 2021 sampai katanya ada sekarang SLI operasional gitu ya pada saat ini. Dan tadi saya juga takjub, ternyata pada tahun ini ada 14 kalau nggak salah tadi ya, kemudian sekitar 500 berapa tadi, 42 udah ya, 542. Jadi ini luar biasa perjalanannya. Mungkin Bapak Ibu yang ini yang di Bali, jadi di seluruh Indonesia sebenarnya kita mengadakan ini, dan saya sudah lama tidak terlibat di SLI, dan baru ini lagi baru tahun ini. Mungkin terakhir saya kan itu 2017, jadi 4 tahun yang lalu, baru sekarang kembali lagi. Makanya saya agak ya gimana ya, agak terharu juga gitu ya. Dan lanjut, kemudian terharu karena luar biasa perkembangannya sampai ada produk-produk seperti tadi. Mungkin teman-teman di starting lain bisa juga mendapatkan inspirasi dari apa yang sudah dilakukan teman-teman di Sakin Jembrana. Bahkan SLI ini kalau saya boleh cerita diadop juga di internasional gitu ya, karena kita juga waktu itu mengadakan training karena Badan Meteorologi Dunia atau WMO itu sangat tertarik dengan kegiatan ini dan ingin diaplikasikan di negara-negara lain. Kalau nggak salah tahun ini tahun lalu ya, di Kolombo ya, ada beberapa pelatihan selain yang dulu pernah waktu itu saya ikut. Kemudian apalagi tadi, saya udah habis jalan agak macet-macet. Tapi senang ya ketika kita sudah di tahap ini, kita perlu melakukan evaluasi sudah pasti ya, karena kan kita selalu harus memerlukan perbaikan, pasti ada yang masih kurang, kemudian harus beradaptasi dengan situasi yang terkini. Nah itu yang kita mungkin nanti sesudah ini ada FGD, dan tadi kemarin sudah bicara juga dengan Pak Amin bahwa kita juga ingin ini tidak sekedar dilakukan oleh BMKG, tapi kita tahun ini sudah bekerja sama dengan yang lain. Kita harapkan juga dari instansi lain yang menggunakan informasi itu juga bisa menerapkan ini di instansi yang masing-masing, tidak harus menunggu BMKG menjemput gitu ya, tapi Bapak Ibu yang menjemput kami. Mungkin bisa saling bekerja sama, itu yang kita harapkan, sehingga karena sinergi itu pasti lebih baik dibanding kita menggunakan itu sendiri. Mungkin itu sudah ini
saya tertarik sebenarnya kata-kata yang ada di produk yang di saya nyontek ya. Buka dulu. Tapi siapa yang ingat Pak? Dari ingat nggak itu Pak Pankaler di sini? Sebagai Pankaler atau sebagai? Jadi tadi ditulis di situ adalah bahwa ini ada produk premium hasil 50% semangat, 30% ketekunan, dan 20% cinta. Gitu ya. Terus ada cie gitu ya. Iya. Dalam pemanfaatan informasi standar hidup. Saya pikir kita setuju ya. 50% semangat, 30% ketekunan, dan berapa? 20% cinta itu ya. Jadi benar-benar ini produk-produk ini adalah yang berarti kan kita juga ikut gitu ya, akan dirasakan dalam produk itu. Dan kapan Pak bisa ada di mungkin di Indomaret atau apa gitu? Itu harus sudah dipikirkan Pak, jangan cuma diperagakan. Karena itu akan sangat menarik gitu ya. Mungkin itu ya, selanjutnya kan nanti kita akan FGD. Kami berharap kami mendapatkan masukan dan kami mohon maaf mungkin selama ini pelaksanaan kami di SLI ada yang kurang berkenan, dan untuk itu diharapkan masukan dari Bapak Ibu semua. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan pagi itu mungkin kita akan ikut lombakan di Piala Citra. Saya Arya Saloka atau Reza Rahadian tuh kalah sama Pak Dari. Ya kan Pak? Kita siap mendukung, atau paling tidak ini aktor favorit ada loh. Kita siap-siap vote aja gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Om Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penganugerahan penghargaan kepada Mitra Sekolah Lapang Iklim Provinsi Bali tahun 2021. Lalu Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jembrana atau yang mewakili, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali atau yang mewakili, Kepala Cabang BI atau yang mewakili, dan yang terakhir adalah perwakilan dari Seriko. Kami mohon untuk tampil ke depan mitra kerja yang kami sebutkan tadi. Terima kasih. Oke, silakan. Kami mohon berkenan kepada yang terhormat Ibu Nelly Florida Riyama dan kepada Bapak Aminuddin Alirwaniri untuk dapat memberikan penghargaan kepada mitra kerja Stasiun Klimatologi Jembrana, Bali. Siap semua teman-teman. Kita bersama.
sesi foto bersama. Oh ya, sebentar. Tuhan menganugerahkan. Penganugerahan penghargaan kepada mitra sekolah dapat diterima Provinsi Bali tahun 2021. Maaf Bapak Ibu, kita kembali foto bersama tetapi dengan arah yang berbeda. Nih, untuk menghadap ke layar. Mati dulu, biar kasih lo. Mati dulu. Baik, terima kasih. Bisa nanti.